Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtanah, hari ini saya akan menceritakan kisah cerita penuh makna. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Langit malam itu tampak seperti lukisan apokaliptik. Api menjulang tinggi di perbukitan Los Angeles, memancarkan cahaya merah dan oranye yang memantul di jendela-jendela gedung pencakar langit. Suara sirene meraung tanpa henti, bersahutan dengan jeritan panik warga yang bergegas menyelamatkan diri dari bencana yang tampaknya tak terhindarkan. Di tengah kekacauan ini, Adam Montgomery, seorang kapten pemadam kebakaran berusia 38 tahun, berdiri di atas truk pemadam, mengamati kobaran api yang tanpa hidup, bergerak liar seolah memiliki kehendak sendiri. Tim A, ke arah barat. Tim B, cegah api merambat ke rumah-rumah di lereng bukit. Perintah Adam dengan suara tegas melalui radio. Rambutnya yang berwarna coklat gelap basah oleh keringat. Meski udara di sekitar terasa seperti neraka yang menyala. Ia telah menghadapi banyak kebakaran selama karirnya. Tetapi kebakaran ini berbeda. Api bergerak terlalu cepat. Seolah-olah dipicu oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekeringan atau korsleting. Di kejauhan, suara ledakan terdengar, disusul oleh bola api yang memancar ke langit. Sebuah rumah di puncak bukit meledak, memicu serangkaian reaksi berantai. Adam mengepalkan tangan, mencoba menekan rasa frustrasinya. Angin kencang yang datang dari barat semakin memperburuk keadaan, membawa percikan api ke arah bangunan lain yang mudah terbakar. Ini seperti menghadapi monster yang tak terlihat, pikirnya. Selagi timnya bekerja keras memadamkan api, Adam mengamati wajah-wajah lelah anak buahnya. Wajah-wajah itu dipenuhi jelaga, namun semangat mereka tetap terpancar. Dia tahu mereka bergantung padanya, dan dia tidak boleh terlihat ragu, meskipun hatinya berdebar kencang. Di kepalanya, berbagai pertanyaan muncul. Bagaimana bisa api menyebar secepat ini? Apakah ini benar-benar hanya kecelakaan? Atau ada hal lain yang belum mereka ketahui? Pikiran itu terus menghantuinya saat ia mendekati rumah yang menjadi pusat ledakan. Bau asap bercampur dengan aroma plastik yang terbakar membuatnya hampir mual. Tetapi Adam tidak punya waktu untuk memikirkan ketidaknyamanan fisiknya. Ia memimpin timnya mendekati garis api, memastikan mereka bekerja dengan aman. Tiba-tiba, sebuah tiang listrik roboh di dekatnya, memercikan bunga api ke udara. Mundur! Semua orang mundur! Teriak Adam, memastikan tidak ada anggota timnya yang cedera. Saat malam semakin larut, api tak menunjukkan tanda-tanda mereda. Adam tahu, ini akan menjadi malam yang panjang, mungkin yang terpanjang dalam hidupnya. Ia menatap langit, berharap akan hujan, tetapi hanya kegelapan yang membentang. Di tengah deru mesin pemadam dan raungan sirene, dia mendengar suara kecil di hatinya. Suara yang mengatakan bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih besar. Saat pagi menjelang, sisa-sisa kebakaran yang mengamuk semalam mulai terlihat jelas. Kabut asap masih menyelimuti area perbukitan, membuat mata perih dan napas terasa berat. Adam berdiri di depan reruntuhan sebuah rumah besar yang menjadi pusat kebakaran. Dinding-dindingnya telah ambruk, menyisakan kerangka bangunan yang menghitam dan hangus. Bau kayu terbakar dan plastik mencair masih tercium tajam, bercampur dengan aroma tanah basah akibat air pemadam. Lanjutkan pencarian di sektor timur, perintah Adam kepada timnya. Suaranya terdengar serak setelah semalam penuh berteriak memberikan komando. Saat beberapa anggota tim mulai memeriksa puing-puing, salah satu dari mereka, seorang pria muda bernama Eric, memanggil dengan suara penuh urgensi. Kapten, Anda harus melihat ini. Adam bergegas mendekat, menyingkirkan serpihan kayu dan puing-puing yang berserakan. Pandangannya tertuju pada sesuatu yang membuatnya terpaku. Di tengah reruntuhan, dua jasad tergeletak. Tubuh mereka hangus, tetapi posisi mereka mengundang pertanyaan besar. Keduanya tampak saling berpelukan, posisi yang terlalu rapi untuk dianggap kebetulan. Adam merasakan bulu kuduknya meremang. Ia sudah sering menemukan korban kebakaran, tetapi pemandangan ini berbeda.
terlalu aneh, terlalu disengaja. Kita butuh forensik di sini, ucap Adam kepada salah satu rekannya, suaranya rendah namun tegas. Tutup area ini. Jangan biarkan siapapun mendekat sampai penyelidikan dimulai. Eric mengangguk dan segera memanggil pihak berwenang. Sementara itu, Adam berjongkok, mencoba mencari petunjuk di sekitar tubuh korban. Ada benda kecil di dekat salah satu jasad. Sesuatu yang tidak terbakar sepenuhnya. Ia mengambilnya dengan hati-hati menggunakan sarung tangan. Sebuah kalung logam dengan liontin yang sudah meleleh sebagian. Meski begitu, Adam dapat melihat inisial yang terukir di sana, JT. Pertanyaan demi pertanyaan berputar di benaknya. Siapa mereka? Mengapa mereka berada di sini saat kebakaran terjadi? Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih besar di balik tragedi ini? Tak lama kemudian, tim forensik tiba. Adam menyaksikan dengan cermat saat mereka memeriksa jasad dan area sekitar. Salah satu anggota tim, seorang wanita bernama Karen, mendekatinya dengan ekspresi serius. "Kapten, ini tidak terlihat seperti kebakaran biasa," katanya sambil menunjukkan beberapa foto yang baru saja diambil. "Lihat posisi mereka. Rasanya seperti diatur." Adam mengangguk, meski hatinya bergolak. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh api ini, sesuatu yang berusaha dimusnahkan. Tetapi mengapa? Dan oleh siapa? Di tengah kegelisahan itu, radio Adam berbunyi. "Kapten, kami menemukan sesuatu lagi di sisi utara." Suara Eric terdengar. Adam bangkit, menyingkirkan pikirannya sejenak. Ia tahu ini baru permulaan. Jawaban mungkin masih jauh, tetapi pertanyaan terus mendesak di benaknya. Seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Malam sudah larut ketika Adam akhirnya pulang ke rumahnya yang sederhana di pinggiran kota. Udara dingin terasa kontras dengan panas yang masih tersisa di pikirannya. Ia membuka pintu, meletakkan helm pemadam kebakaran di meja dekat pintu, dan langsung menuju dapur. Segelas air dingin terasa menenangkan tenggorokannya yang kering, namun pikirannya tetap tak tenang. Adam duduk di sofa ruang tamu, matanya menatap kosong ke arah dinding. Dua jasad yang ditemukan di reruntuhan terus menghantui pikirannya. Posisi mereka yang begitu intim, kalung dengan inisial JT, serta perasaan aneh yang tidak bisa ia abaikan. Semua itu menyatu menjadi teka-teki yang tak bisa ia pecahkan sendirian. Api mungkin telah padam, tetapi sesuatu yang lebih gelap seolah menyala di dalam dirinya. Radio komunikasi di meja sebelah berderak pelan. Itu adalah laporan dari pos pemadam kebakaran tentang kondisi terakhir di lokasi. Adam mematikannya tanpa berkata apa-apa. Dia tahu timnya masih berjaga-jaga, tetapi untuk saat ini, dia perlu waktu untuk berpikir. Dari luar, terdengar suara langkah kaki. Tetangganya, seorang pria tua bernama Mr. Cooper, mengetuk pintu. "Adam, kau baik-baik saja?" tanyanya sambil membawa secangkir kopi panas. "Kupikir kau mungkin butuh ini." Adam tersenyum tipis dan menerima kopi itu. "Terima kasih, Mr. Cooper. Saya baik-baik saja, setidaknya secara fisik." Mr. Cooper duduk di kursi lain, menatap Adam dengan prihatin. "Kau terlihat berbeda malam ini. Kebakaran semalam pasti berat." Adam mengangguk, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Ia tidak bisa membicarakan jasad yang ditemukan, atau teori-teori aneh yang mulai muncul di pikirannya. Sebagai kapten, dia tidak boleh terlihat goyah, bahkan di hadapan tetangganya sendiri. Setelah Mr. Cooper pergi, Adam menyalakan televisi. Berita tentang kebakaran besar itu memenuhi layar. Wartawan dengan nada dramatis melaporkan kerusakan yang ditimbulkan api, jumlah rumah yang hancur, dan korban yang terluka. Namun, yang paling menarik perhatian Adam adalah liputan tentang spekulasi penyebab kebakaran. "Sumber kami mengatakan bahwa ada laporan ledakan sebelum api mulai menyebar," kata seorang reporter. Beberapa saksi juga melihat kendaraan mencurigakan di sekitar lokasi sebelum kebakaran. Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada yang sengaja memulai api ini? Adam mematikan televisi. Semua teori itu, meski belum terbukti, seolah memperkuat firasatnya. Kebakaran ini bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar, dan dia merasa itu akan melibatkan lebih banyak hal daripada yang bisa ia tangani seorang diri. Ia mengeluarkan catatan kecil dari tas kerjanya, lalu menuliskan beberapa poin yang terus mengganggu pikirannya. Ledakan awal,
Apakah ini benar-benar korsleting listrik? Jasad di posisi aneh. Apa yang membuat mereka berada di sana? Kalung dengan inisial JT. Siapa pemiliknya? Kendaraan mencurigakan. Apakah itu ada hubungannya dengan kebakaran? Adam menatap daftar itu lama, sebelum akhirnya menutup buku catatannya. Ia tahu bahwa penyelidikan resmi akan segera dimulai, tetapi ia juga sadar bahwa kebenaran mungkin lebih sulit ditemukan daripada yang ia bayangkan. Sebagai kapten pemadam kebakaran, tugasnya adalah melindungi kota ini dari api. Namun, kali ini, tugas itu terasa jauh lebih rumit. Di luar jendela, kota Los Angeles mulai tenang. Tetapi Adam tidak merasakan ketenangan yang sama. Ia tahu malam ini, ia tidak akan bisa tidur nyenyak. Di balik tragedi kebakaran ini, ada sesuatu yang mengintai. Sesuatu yang membuatnya merasa seperti sedang berdiri di ambang api lain. Api yang tak terlihat tetapi terasa lebih mematikan. Pagi itu, matahari bersinar redup di Los Angeles, terhalang kabut asap yang masih menggantung di langit. Di markas pemadam kebakaran, suasana terasa tegang. Adam berdiri di depan papan putih di ruang pertemuan, memandangi peta besar yang menampilkan lokasi-lokasi kebakaran yang berhasil mereka padamkan. Lingkaran merah yang menandai titik api kini menjadi pengingat tentang malam penuh kekacauan. Ada sesuatu yang tidak beres di sini, gumam Adam, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada tim yang duduk di sekelilingnya. Beberapa kepala mengangguk setuju. Timnya merasakan hal yang sama. Kebakaran ini tampak seperti lebih dari sekadar kecelakaan. Eric, salah satu anggota tim, mengangkat tangan. Kapten, saya mendengar ada spekulasi dari media. Beberapa saksi mengatakan mereka mendengar suara ledakan sebelum api mulai menyebar. Apa mungkin ini disengaja? Adam menghela napas panjang. Kita tidak bisa langsung menyimpulkan apapun tanpa bukti. Tapi kita harus tetap waspada. Kebakaran ini terasa berbeda. Ia melirik Karen, petugas forensik yang sedang berkoordinasi dengan penyelidikan di lokasi kejadian. Apa ada informasi terbaru dari tim forensik? Karen, yang baru masuk ruangan dengan membawa beberapa dokumen, mengangguk pelan. Kami menemukan beberapa hal menarik. Pertama, posisi jasad yang kita temukan di reruntuhan. Ada tanda-tanda bahwa mereka tidak berada di sana secara kebetulan. Kami juga menemukan jejak bahan kimia tertentu di sekitar lokasi kebakaran, yang biasanya tidak ada dalam kebakaran biasa. Pernyataan itu membuat ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Karen. Bahan kimia itu bisa digunakan untuk mempercepat penyebaran api, tambahnya. Tapi kami masih memerlukan waktu untuk mengonfirmasi. Adam mengangguk pelan, otaknya bekerja keras mencerna informasi tersebut. Kebakaran ini memang tidak normal. Namun, sebelum ia sempat memproses lebih jauh, seorang petugas masuk dengan wajah tegang. Kapten, Anda harus melihat berita sekarang. Di layar televisi yang dinyalakan di sudut ruangan, seorang reporter berdiri di depan reruntuhan dengan ekspresi serius. Berita terbaru menunjukkan bahwa salah satu korban kebakaran adalah seorang pengacara ternama, Jacob Turner, kata reporter itu. Korban lainnya, menurut sumber kami, adalah seorang pengusaha sukses bernama Marcus Gray. Hubungan antara keduanya belum jelas, tetapi beberapa pihak menduga ada kaitan pribadi di antara mereka. Adam memijat pelipisnya, mencoba menahan frustrasi. Media selalu bergerak cepat, kadang terlalu cepat. Informasi seperti ini, jika tidak dikelola dengan hati-hati, hanya akan memicu spekulasi yang lebih liar. Spekulasi itu ternyata benar. Tidak lama setelah berita itu menyebar, media sosial mulai dipenuhi teori konspirasi. Ada yang menghubungkan kebakaran ini dengan persaingan bisnis, sementara yang lain mengaitkannya dengan isu moralitas. Beberapa kelompok agama mulai berkomentar, menyebut kebakaran ini sebagai peringatan ilahi karena hubungan pribadi antara kedua korban. Spekulasi ini dengan cepat menyebar, memanaskan perdebatan publik. Adam merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa tugasnya adalah fokus pada penyelidikan teknis kebakaran, tetapi opini publik mulai mengaburkan kebenaran. Ini semakin sulit, pikirnya. Media telah menciptakan badai opini yang tidak bisa ia kendalikan. Di tengah kekacauan ini, sebuah panggilan telepon datang dari kantor polisi setempat. Kapten Gomery, suara seorang detektif terdengar. Kami memerlukan bantuan Anda untuk memahami temuan di lokasi kebakaran.
Ada petunjuk baru yang mungkin penting. Adam tahu ia tidak punya waktu untuk memikirkan spekulasi yang beredar di luar sana. Jawaban atas misteri kebakaran ini harus ditemukan di lapangan, bukan di layar televisi. Ia mengambil helmnya dan memberi isyarat kepada tim untuk bersiap. Pertanyaan yang menghantui pikirannya sejak malam pertama kini semakin jelas. Siapa sebenarnya Jacob Turner dan Marcus Gray? Dan mengapa mereka terlibat dalam tragedi ini? Angin Santana kembali berhembus kencang, membawa debu dan serpihan abu ke seluruh penjuru Los Angeles. Kebakaran yang semula dianggap terkendali kini mulai menyebar kembali, menelan area baru dengan kecepatan yang mencengangkan. Adam berdiri di atas bukit kecil, menatap ke arah kobaran api yang menjilat pepohonan dan bangunan di kejauhan. Situasi semakin memburuk, dan ia tahu ini akan menjadi malam yang lebih sulit daripada sebelumnya. Kita harus fokus pada titik utara, seru Adam kepada timnya melalui radio. Pastikan api tidak menyebar ke pemukiman penduduk. Tim pemadam kebakaran lainnya sibuk mempersiapkan alat dan kendaraan. Mereka bekerja dengan cepat, tetapi rasa lelah terlihat jelas di wajah mereka. Sudah lebih dari 36 jam sejak kebakaran pertama kali terjadi, dan meski sebagian api berhasil dipadamkan, kebakaran baru terus bermunculan. Banyak dari mereka nyaris kehabisan tenaga. Tetapi Adam tidak punya pilihan selain mendorong mereka untuk terus berjuang. Di tengah kekacauan ini, laporan baru muncul. Sebuah gedung apartemen berlantai 10 di pusat kota mulai terbakar, setelah angin membawa percikan api dari lokasi lain. Gedung itu penuh dengan penghuni, dan situasinya berubah menjadi operasi penyelamatan besar-besaran. Adam segera memimpin timnya menuju lokasi, meninggalkan beberapa anggota untuk menjaga area perbukitan. Sesampainya di gedung apartemen, pemandangan yang ia lihat membuatnya terhenyak. Api telah melahap lantai atas gedung, dan asap tebal memenuhi langit. Warga berteriak meminta pertolongan dari jendela, sementara beberapa mencoba melarikan diri melalui tangga darurat yang rapuh. Bagaimana situasinya? Tanya Adam kepada salah satu petugas yang lebih dulu tiba di lokasi. Lantai 7 ke atas sudah tidak bisa diakses. Banyak warga masih terjebak di dalam. Kami juga kehabisan oksigen tambahan untuk tim penyelamat, jawab petugas itu dengan nada cemas. Adam segera mengambil alih komando. Bagi tim menjadi dua kelompok. Satu tim fokus pada penyelamatan warga, sementara tim lainnya mencoba memadamkan api dari lantai bawah untuk menghentikan penyebaran. Ia sendiri bergabung dengan tim penyelamat, mengenakan masker oksigen dan memasuki gedung. Tangga utama sudah hangus, memaksa mereka menggunakan tali dan alat panjat untuk mencapai lantai yang lebih tinggi. Di lantai 8, Adam menemukan sekelompok warga yang terjebak di lorong sempit, dikelilingi oleh asap tebal. Ia memberi isyarat kepada mereka untuk tenang, lalu membantu mereka turun satu persatu melalui tali pengaman. Saat ia turun, pikirannya kembali terganggu oleh kejadian sebelumnya. Dua jasad yang ditemukan di reruntuhan rumah di bukit terus membayangi pikirannya. Apakah ada kaitannya dengan kebakaran besar ini? Apakah api ini sengaja disulut untuk menutupi sesuatu? Namun, ia segera mengalihkan pikirannya. Saat ini, nyawa warga yang terjebak lebih penting. Waktu berlalu dengan lambat. Tim penyelamat berhasil mengevakuasi sebagian besar penghuni, tetapi beberapa korban masih terjebak di lantai atas. Adam memutuskan untuk kembali masuk ke dalam gedung bersama dua rekannya. Asap semakin tebal, membuat pandangan mereka terbatas, tetapi ia tidak mundur. Di lantai 9, mereka menemukan seorang wanita tua yang terbaring di lantai, terbatuk-batuk karena menghirup asap. Dengan bantuan rekannya, Adam menggendong wanita itu dan membawanya turun melalui jalur darurat. Saat mereka keluar, gedung apartemen itu runtuh sebagian, mengirimkan awan debu dan puing-puing ke udara. Adam terbatuk-batuk, tetapi ia merasa lega melihat wanita tua itu selamat. Namun, malam itu belum selesai. Laporan kebakaran baru terus bermunculan, dan pasokan air semakin menipis. Adam menatap kota yang masih dipenuhi kobaran api, merasa seperti melawan musuh yang tidak pernah lelah. Ketika malam semakin larut, Adam kembali memikirkan pertanyaan yang belum terjawab. Apakah kebakaran ini murni bencana alam? Atau ada tangan manusia yang bermain di balik semua ini? Perlawanan melawan api terus berlanjut. Tetapi pertempuran yang lebih besar, mencari kebenaran, baru saja dimulai. Pagi berikutnya, setelah malam penuh perjuangan di gedung apartemen,
Adam duduk di luar pos pemadam kebakaran, memandangi matahari yang baru saja terbit di balik langit berasap. Kota ini tampak lelah, sama seperti dirinya. Meski kebakaran di beberapa lokasi berhasil dikendalikan, tanda-tanda kehancuran masih terlihat di mana-mana. Namun, ketenangan pagi itu segera terganggu oleh laporan baru yang datang dari tim forensik. Kapten Gomery, suara Karen terdengar dari ponsel Adam. Kami menemukan sesuatu yang perlu Anda lihat di lokasi pertama kebakaran. Ini bisa mengubah arah penyelidikan. Adam segera melompat ke dalam truk dan meluncur ke lokasi. Ketika ia tiba, Karen sudah menunggu di tengah runtuhan rumah besar yang sebelumnya menjadi pusat perhatian. Kali ini, area itu telah dipasangi garis polisi, dengan petugas forensik yang sibuk bekerja di sekitar lokasi. "Apa yang kalian temukan?" tanya Adam sambil menghampiri Karen. Karen menunjukkan sebuah benda kecil di dalam kantong bukti transparan. Itu adalah sisa dari perangkat elektronik yang hangus sebagian. Ini adalah pemicu elektronik. Berdasarkan analisis awal, perangkat ini digunakan untuk memicu ledakan kecil. Lokasinya sangat dekat dengan titik awal kebakaran. Adam mengambil kantong itu, menatapnya dengan serius. "Jadi, kebakaran ini memang disengaja." "Kami belum bisa memastikan 100%, tetapi ini bukti kuat," jawab Karen. "Selain itu, kami menemukan sisa bahan kimia yang biasanya digunakan dalam bahan peledak kecil. Kombinasi ini sulit diabaikan." Pernyataan itu membuat darah Adam berdesir. Kebakaran yang telah merenggut begitu banyak nyawa ini bukan hanya bencana alam, tetapi juga kejahatan terencana. Pertanyaan-pertanyaan baru muncul. Siapa yang cukup tega melakukan ini, dan apa motifnya? Di tengah kebingungan itu, seorang detektif dari kepolisian setempat, Daniel Hughes, mendekati Adam. "Kapten Gomery, saya pikir kita perlu bicara." Adam mengikuti Daniel ke sisi lain lokasi. Daniel menyerahkan selembar dokumen berisi daftar aktivitas yang dilaporkan oleh warga sebelum kebakaran terjadi. Salah satu laporan yang menarik perhatian adalah keberadaan sebuah mobil hitam tanpa plat nomor yang terlihat meninggalkan area sekitar beberapa menit sebelum ledakan. "Kami sedang melacak kendaraan ini," kata Daniel. "Tapi saya yakin ini bukan kebetulan. Ada seseorang di luar sana yang mencoba menyembunyikan sesuatu." Adam merasakan amarah bercampur frustrasi. Ia tidak hanya melawan api, tetapi juga menghadapi teka-teki yang semakin rumit. Ketika ia kembali ke markas pemadam kebakaran, pikirannya penuh dengan spekulasi. Siapa orang di balik semua ini? Apakah ada kaitannya dengan dua korban yang ditemukan dalam posisi aneh di reruntuhan? Sementara itu, media mulai mencium adanya unsur kesengajaan di balik kebakaran ini. Spekulasi semakin liar, terutama setelah informasi tentang Jacob Turner dan Marcus Gray tersebar luas. Beberapa sumber anonim mengklaim bahwa kebakaran ini adalah bagian dari skandal besar yang melibatkan politik dan bisnis. Namun, tidak ada bukti konkret yang mendukung klaim tersebut. Adam, yang biasanya fokus pada tugas teknisnya, kini terjebak dalam pusaran ketidakpastian. Ia tahu bahwa menyelamatkan nyawa adalah prioritas utamanya, tetapi rasa tanggung jawab untuk mengungkap kebenaran mulai menguasai dirinya. Ketika malam tiba, laporan kebakaran baru kembali muncul. Kali ini, api menyebar di sebuah kawasan industri. Adam memimpin timnya menuju lokasi, tetapi pikirannya terus terganggu oleh tanda-tanda yang ia temukan. Kebakaran ini bukan sekadar tragedi. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Sesuatu yang terus menghantui dirinya. Saat ia berdiri di depan kobaran api yang melalap gudang besar di kawasan industri, Adam tahu bahwa kebakaran ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini baru awal dari sebuah pertempuran yang lebih besar, melawan orang-orang yang dengan sengaja menyulut api, dan melawan kebenaran yang masih tersembunyi di balik asap. Kebakaran di kawasan industri berhasil dikendalikan, tetapi dampaknya memunculkan polemik baru. Media mulai menggali lebih dalam, memperkeruh suasana dengan laporan-laporan yang belum terkonfirmasi. Isu-isu moralitas dan politik mencuat, menciptakan jurang perpecahan di masyarakat. Di satu sisi, kelompok konservatif menganggap bencana ini sebagai peringatan Tuhan akibat perilaku korban. Di sisi lain, aktivis dan kelompok sosial menyerukan agar tragedi ini dilihat sebagai masalah kemanusiaan, bukan bahan spekulasi moral. Adam, yang selama ini fokus pada tugas memadamkan api, merasa semakin terhimpit.
Ketegangan sosial yang berkembang membuatnya sulit untuk memisahkan fakta dari opini publik. Diskusi di markas pemadam kebakaran pun mulai terpengaruh. Beberapa anggota tim menunjukkan keraguan, tidak hanya terhadap penyebab kebakaran, tetapi juga terhadap arah penyelidikan yang mulai melibatkan pihak eksternal. Di tengah kekacauan itu, Daniel Hughes kembali menemui Adam dengan laporan baru. "Kami melacak mobil hitam itu," katanya. Dan pemiliknya terkait dengan perusahaan bahan kimia yang terdaftar di lokasi kebakaran ini. Adam hanya mengangguk, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan tanpa jawaban. Namun, sesuatu di dalam dirinya tetap yakin. Perpecahan ini hanya akan memperburuk keadaan. Kebenaran harus ditemukan, sebelum kota ini benar-benar runtuh oleh api lain yang lebih berbahaya. Api kebencian di antara sesama manusia. Angin Santana berhembus kencang, membawa udara panas yang mempercepat penyebaran api di titik-titik baru. Meski tim Adam telah berupaya memadamkan sebagian besar kobaran, kawasan perbukitan di barat kota kembali dilanda kebakaran hebat. Situasi semakin sulit, terutama karena pasokan air di beberapa area mulai menipis. Adam berdiri di garis depan, memberi instruksi dengan suara tegas, meski rasa lelah mulai terasa di seluruh tubuhnya. "Kapten, ini seperti perang yang tidak pernah selesai," keluh Eric di sela-sela pekerjaannya. Adam hanya mengangguk, memahami perasaan timnya yang sudah bekerja tanpa henti selama beberapa hari. Namun, ia tahu mereka tidak punya pilihan selain terus berjuang. Di tengah situasi genting, laporan baru datang dari pos pemantauan. "Api telah mencapai pabrik bahan kimia di ujung lembah," kata seorang operator melalui radio. Adam langsung memerintahkan timnya bergerak ke lokasi. Di sana, ia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Api menjilat tangki penyimpanan bahan berbahaya, dengan risiko ledakan besar. Saat tim mencoba mengendalikan situasi, pikiran Adam kembali pada informasi yang diberikan Daniel. Hubungan antara pabrik ini dan mobil hitam yang dicurigai mulai terlihat jelas. Namun, sebelum ia bisa merenungkannya lebih jauh, ledakan kecil terjadi di salah satu sudut pabrik, membuat seluruh area menjadi lebih berbahaya. Di tengah asap dan panas yang menyengat, Adam sadar bahwa mereka menghadapi musuh yang lebih besar dari sekadar api. Ini bukan lagi sekadar bencana alam. Ini adalah kejahatan yang dirancang untuk menciptakan kekacauan, dan ia harus memastikan kota ini bertahan dari serangan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ledakan kecil di pabrik bahan kimia menggetarkan tanah, membuat suasana semakin mencekam. Adam segera memerintahkan timnya untuk mundur ke zona aman. "Kita tidak bisa kehilangan siapapun di sini," teriaknya melalui radio. Asap tebal bercampur dengan aroma kimia, membuat mereka harus bergerak dengan hati-hati. Meski sebagian api berhasil dikendalikan, tangki utama masih berada dalam ancaman serius. Sambil menunggu bala bantuan, Adam berdiri di tepi zona merah, mencoba menganalisis situasi. Informasi tentang mobil hitam dan keterkaitannya dengan pabrik ini terus mengganggu pikirannya. Mengapa pabrik ini menjadi target? Apakah kebakaran ini sengaja dirancang untuk menghancurkan lebih dari sekadar properti? Seorang teknisi dari tim forensik mendekatinya dengan data baru. "Kapten, kami menemukan sisa bahan kimia yang sama seperti di lokasi kebakaran pertama. Ini jelas dirancang untuk mempercepat penyebaran api." Temuan itu semakin memperkuat dugaan Adam. Kebakaran ini bukan kecelakaan, tetapi aksi terencana. Di tengah kekacauan, laporan tambahan dari kepolisian memperumit situasi. Beberapa nama yang terkait dengan perusahaan pemilik pabrik mulai mencuat, termasuk pengusaha Marcus Gray, salah satu korban kebakaran pertama. Hubungan ini membuat Adam semakin yakin bahwa ada skenario besar di balik peristiwa ini, sesuatu yang melibatkan kekuasaan, uang, dan dendam. Namun, Adam tidak punya waktu untuk merenungkan semuanya. Angin Santana kembali berhembus kencang, menyebarkan api ke wilayah baru. Dia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. "Kita harus fokus. Tidak ada yang lebih penting daripada menyelamatkan nyawa," katanya pada dirinya sendiri. Dengan semangat yang masih tersisa, Adam memimpin timnya untuk melindungi tangki utama dari ledakan besar. Namun, di balik semua itu, ia tahu pertempuran sebenarnya belum selesai. Kebenaran masih tersembunyi, dan ia bersumpah akan menemukannya, tidak peduli seberapa besar risiko yang harus dihadapinya. Malam kembali turun, tetapi kota Los Angeles belum menemukan kedamaiannya. Api di pabrik bahan kimia,
akhirnya berhasil dikendalikan setelah berjam-jam perlawanan sengit. Adam berdiri di luar garis api, tubuhnya dipenuhi debu dan jelaga, sementara matanya menatap langit yang gelap. Kebakaran ini telah merenggut lebih dari sekadar bangunan. Ia merasakan bagaimana harapan dan kepercayaan masyarakat mulai tergerus oleh tragedi ini. Penyelidikan atas kebakaran semakin dalam. Daniel Hughes mendatangi Adam dengan laporan terbaru. "Kapten, kami punya bukti kuat. Pemicu elektronik dan bahan kimia yang ditemukan di pabrik sama dengan yang ada di lokasi kebakaran pertama. Ini tidak diragukan lagi adalah tindakan terencana. Tapi kami masih belum tahu siapa dalangnya." Adam mengangguk pelan, tetapi pikirannya bergejolak. Ia tahu bahwa kebenaran sedang bergerak lebih lambat daripada api. Di satu sisi, ia harus terus memimpin timnya menyelamatkan kota. Di sisi lain, ia merasa bertanggung jawab untuk membantu menyelesaikan misteri yang menghantui dirinya sejak malam pertama kebakaran. Media terus memanaskan situasi. Spekulasi tentang konspirasi politik, balas dendam bisnis, hingga motif moral semakin liar. Adam mencoba untuk tidak terganggu, tetapi sulit baginya untuk mengabaikan komentar publik yang penuh amarah dan perpecahan. Tragedi ini seharusnya menyatukan kota, tetapi justru menjadi pemicu konflik yang lebih besar. Ketika ia kembali ke markas, Adam membuka catatan kecilnya. Nama-nama, lokasi, dan bukti yang telah ia kumpulkan terpampang jelas. Ia merenung sejenak, menyadari bahwa meskipun kebakaran ini telah meninggalkan luka mendalam, perjuangannya belum selesai. Kebenaran harus ditemukan, bukan hanya demi para korban, tetapi juga demi masa depan kota ini. Di tengah malam yang sepi, Adam memandang jauh ke horizon, di mana jejak api terakhir masih membara. Ia tahu bahwa pertempuran melawan api telah usai, tetapi perang melawan ketidakadilan dan kebenaran yang tersembunyi baru saja dimulai. Dengan keyakinan yang rapuh, ia bersiap melangkah ke babak berikutnya, membawa harapan bahwa meski kobaran api telah padam, sinar kebenaran tetap dapat menerangi.